Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih, ibu bapak, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada Tuhan kita boleh ketemu lagi pada hari ini untuk mendengarkan firman-Nya dalam ibadah kita. Kiranya kita bersuka cita dan diberkati oleh Tuhan karenanya. Dan kita berterima kasih kepada Dia karena kita sampai detik ini, hari ini diberikan kesehatan. Puji syukur dan terima kasih. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 ini. Tertulis dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Demikian bunyinya, saya bacakan untuk kita semua. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudara yang kekasih, arahan dari khotbah pada saat ini mengajak kita untuk melihat keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan Tuhan, Tuhan yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang memelihara umatnya, memberikan hukum Taurat dan aturan-aturan lainnya. Tuhan yang menyelamatkan bumi dan segala isinya oleh karena kasih-Nya di dalam Kristus Yesus. Itulah Tuhan yang kita mau lihat dan pelajari pada kesempatan ini. Saudaraku, keselamatan itu selalu kita rindukan dan kita inginkan. Kita ingin selamat. Dalam perjalanan ada aturan-aturan. Jalan menanjak, menurun, berbelok, kurangi kecepatan, pakai seat belt. Itu semuanya untuk menolong kita untuk memperoleh keselamatan dalam perjalanan. Kalau kita lihat proyek-proyek maupun di industri lainnya, di situ selalu nampak dikibarkan bendera dengan warna dasar putih, dan di dalam bendera itu ada kelihatan roda dengan warna hijau, dan di bawahnya tertulis safety first, utamakan keselamatan. Kenapa? Memang kita perlu selamat dalam melaksanakan tugas. Pakailah sarung tangan kerja, pakailah sepatu kerja, bukan sandal jepit, pakailah helm untuk melindungi Anda. Kalau ada sesuatu jatuh dari atas, Anda selamat. Saya 5 tahun lebih bertugas sebagai port chaplain atau pendeta untuk pelaut mancanegara yang datang dari Eropa, dari Rusia, dari Cina, dari Korea dan lain-lain. Dan kalau saya lihat kapal yang sedang sandar di situ membongkar barang-barang seperti besi dan lain-lain, di palka, di perut kapal itu selalu tertulis safety first, utamakan selamat. Dan itu harus diikuti, semacam protokol kerja
yang harus ditaati. Maksudnya apa? Supaya pekerja itu boleh selamat. Saudaraku yang kekasih, gitu indahnya semboyan-semboyan tadi menggambarkan kepada kita bahwa manusia sesungguhnya dalam hidupnya saat bekerja selalu ingin supaya dia selamat. Tetapi hal yang lebih penting lagi pada kesempatan ini, melalui khotbah ini kita mau dengar bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan, dari Yesus Kristus sendiri. Dialah juru selamat kita. Dialah juru selamat seluruh umat manusia. Dia juga yang dinyanyikan melalui Kidung Jemaat nomor 388. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Saudaraku yang terkasih, marilah kita simak apa yang mau disampaikan oleh firman ini kepada kita. Ada dua pesan khotbah untuk kita saudara yang dapat kita ikuti. Saya buat begitu untuk menolong kita, jangan bertele-tele, tapi mengarahkan hati kita untuk melihat intisari dari firman Tuhan yang dikhotbahkan pada kesempatan ini. Pesan yang pertama berbunyi demikian. Allah menciptai semua umat manusia dan menyelamatkannya. Mari kita lihat beberapa contoh. Kepada Abraham dan Sarai, Allah berfirman melalui malaikatnya, Abraham, percaya kepadaku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tahun depan istrimu Sarai yang sudah tua itu memang akan melahirkan anak. Sarai yang sudah menopause, yang sudah tua, dikatakan oleh firman Tuhan, dia akan melahirkan anak. Sesuatu yang mustahil, yang di luar jangkauan perhitungan manusia, tetapi fakta dan itu terjadi. Kalau Tuhan berbicara, pasti terjadi apa yang dikatakannya. Itulah pelajaran yang kita lihat dari Abraham dan Sarai. Kejadian 17 ayat 1-8 menceritakan bagaimana kuasa Allah atas Abraham dan Sarai yang memberikan keturunan kepada dia. Kita lihat lagi hal yang kedua. Melalui firman ini, kalau kita baca ayat 2 sampai ayat 4, diceritakan bahwa Allah berfirman kepada Musa di Bukit Sinai. Tatkala Allah memberikan hukum Taurat, aturan, petunjuk hidup, tata tertib, Tuhan berbicara kepada Abraham, sayang, hukum Taurat itu sering sekali dilanggar oleh umat Israel. Tetapi Tuhan menunjukkan apa yang patut didengar dan harus dilaksanakan, diikuti oleh umatnya. Selain dari itu, malaikat-malaikat juga dipakai oleh Tuhan untuk berbicara sebagai perantara dari Dia. Itu pun apa yang dikatakan oleh para malaikat itu sering dilanggar oleh umat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, begitu hebat cinta kasih Tuhan, begitu sabar Dia melihat perilaku manusia, umat ciptaannya, dan pada akhirnya puncak dari segala kesabarannya itu, Dia mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, juru selamat semua umat manusia, juru selamat seluruh dunia ini. Itulah yang indah sekali yang kita pelajari dalam renungan ini. Saudara, kesaksian Yohanes pada pasal pertama ayat 14 berkata bahwa firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia itu nampak dalam diri Yesus Kristus. Dan Dialah menjadi juru selamat dan penghibur bagi kita, penuntun dan yang meyakinkan kita.
Karena Tuhan Yesus itu berkata, "Akulah roti dan air hidup. Barang siapa yang menerima firman-Ku, dia akan hidup, tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi oleh karena harta segala benda duniawi ini." Itu dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Berlanjut lagi dia katakan pada 8 ayat 12, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia akan melihat terang itu, dan terang itu akan menunjuk jalan yang akan ditempuh. Dia tidak akan kesasar." Dan makanya pemazmur pada pasal 119 ayat ke-105 berkata, "Firman-Mu itulah pelita dan dian kakiku, petunjuk jalanku." Saudara yang kekasih, luar biasa kesabaran dan cinta kasih Allah Bapa kepada kita melalui putranya Yesus Kristus. Selain dari terang dunia, dia juga melalui Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, pemimpin yang berkorban untuk melindungi kamu sekalian, bukan karena gaji, tapi karena cinta kasih. Akulah gembala, dan karena itu engkau harus mendengar aku. Dengarlah suaraku, dengarlah firman-Ku, supaya kamu selamat, tidak kesasar dalam hidup ini, dan kamu akan berkumpul dengan orang-orang yang lain." Saudara, terakhir saya kutip apa yang dikatakan Injil Yohanes pada pasal 14 ayat 6, berbunyi demikian, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me." Itu kan menolong kita, menghibur kita, menguatkan iman kita bahwa dalam Yesus, melalui Yesus, oleh karena Yesus, kita beroleh jalan keselamatan. Kita ketemu dengan Bapa di sorga nantinya. Saudara yang kekasih, saat-saat Petrus dan Yohanes diadili di depan pengadilan Mahkamah Agung bersama dengan imam besar di Yerusalem, mereka menyaksikan, dan kesaksiannya luar biasa dan menjadi pegangan bagi kita. Tidak ada keselamatan yang diberikan kepada seseorang di bawah kolong langit ini. Nama yang diberikan untuk keselamatan kita hanya satu, yakni Yesus Kristus. Itu disaksikan dalam Kisah pasal 4 ayat 12. Oleh karena itu saudara, berbahagialah. Cinta kasih Tuhan kepada kita melalui firman-Nya, melalui hukum Taurat tempo hari, dan juga terakhir melalui Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, yang berbicara, yang menolong kita, yang menyelamatkan kita dalam perjalanan hidup ini. Saudaraku, mari kita lihat pesan yang kedua. Pesan yang kedua berbunyi, perhatikanlah keadaan dan arus zaman. Perhatikanlah keadaan dan arus zaman. Saya merasa indah sekali kalau kita dengar apa yang dikatakan Paulus dalam surat kepada Efesus pasal 5 ayat 16. Dia katakan demikian, "Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan dalam arti kata yang lain, perhatikanlah, amatilah, telitilah keadaan-keadaan yang ada, dan berdoalah supaya kamu tidak terbawa arus. Perhatikanlah apa yang terjadi.
Barangkali kita lihat melalui televisi adanya peperangan di antara orang-orang yang berebut kekuasaan, Afghanistan dan lain-lain. Dan oleh karena perang itu, rakyat yang menderita, anak-anak yang menderita kelaparan, kena penyakit, dan mereka butuh pertolongan dan pengobatan. Mereka yang dulunya tinggal di rumah mereka masing-masing, sekarang mereka meninggalkan itu semua dan tinggal di bawah tenda-tenda di satu tempat oleh karena mereka takut akan penguasa-penguasa yang berperang tadi. Itulah keadaan yang dapat kita lihat di belahan bumi ini. Tapi selain dari itu, kita amati juga banyak orang yang menggebu-gebu untuk memiliki harta kekayaan, kalau boleh secepatnya kaya, dan dia seperti lintah yang berkata, untukku, belum cukup. Amsal pasal 30 ayat 15, belum cukup. Itulah manusia-manusia yang materialistis. Bahkan ada dari antara mereka yang tertangkap tangan karena mencuri, dan mereka akhirnya dipenjara. Banyak juga generasi-generasi sekarang ini, kalau boleh secepatnya menjadi kaya, gaya hidup yang instan. Coba kita lihat umpamanya kalau ada kopi yang instan itu setiap waktu dicampur dengan air, gula, dan dapat diminum. Atau susu instan, kita langsung bisa minum. Begitulah sikap manusia terakhir ini. Ada orang-orang yang ingin secepatnya memiliki dan memiliki. Ada orang-orang yang ingin supaya menikmati hidup ini. Melanggar aturan, dosa, itu hal yang kedua. Yang penting nikmat hidupnya. Marilah kita memperhatikan itu. Kita teliti, kita waspadai, supaya kita jangan terjatuh ke dalam arus tersebut. Jangan melawan arus, tapi lebih baik singkirkan dirimu dari arus itu. Karena arus yang deras dan kuat itu menghanyutkan dirimu nanti sampai ke hulu sana. Saudaraku yang kekasih, ikan kecil tidak perlu melawan arus. Tetapi di pinggir arus itu, di pinggir sungai itu, dia berenang-berenang begitu. Dan dia mendapat makanan yang datang dari hulu, membuat dia bertumbuh menjadi besar. Itulah juga gambar bagi kita. Jangan mengikuti arus yang ada, tapi lihatlah bahwa Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Saudara yang kekasih, jangan hanyut di bawah arus. Kita boleh tetap tegar dan tegak berdiri. Paulus mengatakan, karena kita telah dipersatukan oleh Kristus dengan Allah Bapa, dan karena sudah dipersatukan sedemikian rupa, maka kita boleh bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan sikap atau hidup yang tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Itulah orang-orang yang tidak terbawa arus, tapi orang yang tetap tahan uji dan hidup berpengharapan. Dan pengharapan itu akan digenapi. Orang yang berharap akan Tuhan tidak akan sia-sia dalam perjalanan hidupnya.
Ada kapal besar yang sandar di laut ataupun di pelabuhan di dekade itu. Jangkar dijatuhkan ke dalam laut, dan karena jangkar itu, maka kapal yang besar itu tidak terombang-ambing, tidak hanyut di bawah arus ataupun angin kencang. Dia tetap di situ diam dan tenang. Begitulah juga hidup kekristenan ini. Kalau pengharapan kita itu telah disampaikan kepada Allah, itu ibarat jangkar hidup kita, iman kita yang telah dilabuhkan ke sorga kepada Allah. Maka di dunia ini, di Indonesia ini, di Jakarta ini, ataupun di mana kita berada, kita boleh tenang. Dan kita tidak akan hanyut oleh situasi, oleh keadaan yang ada seputar kita. Saudaraku terkasih, sampai di situ khotbah kita untuk kesempatan ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk mengulangi pesan khotbah ini. Saya bacakan pesan yang pertama yang berbunyi demikian: Allah mencintai semua umat manusia dan menyelamatkannya. Kita termasuk di dalamnya. Dan pesan yang kedua berbunyi: perhatikanlah keadaan dan arus zaman. Jangan kamu hanyut dalam perkembangan zaman tersebut. Tuhan memberkati kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Doa saya, kita semua sehat, dilindungi oleh Tuhan. Tapi juga harapan saya, kita ikuti, kita taati protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami bahwa hidup kami, keselamatan kami di dunia dan di akhirat hanya ada dalam tangan, dalam diri Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang percaya akan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh tenang dalam hidup ini, berpengharapan kuat dalam Kristus Yesus, karena Dialah penolong dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa secara khusus lagi untuk teman-teman, saudara-saudara ataupun siapa yang saudara yang lain yang masih terpapar oleh karena COVID-19 maupun varian Delta dan yang varian lainnya. Oh Tuhan, tolonglah melalui pengobatan, melalui para medis dan medis yang merawat mereka, mereka boleh pulang kembali karena sudah sehat, dan mereka bersuka cita ketemu dengan keluarga, boleh bekerja sehari-hari. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada. Gereja-gereja yang ada di kota, di desa, di dusun, ataupun di kota besar seperti Jakarta. Oh Tuhan, berkati mereka semua. Sebagaimana kami Engkau berkati, demikianlah sahabat-sahabat kami, saudara yang lain, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, izinkan kami ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sukacita dan sehat walafiat. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa dan pujian kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.